Di pembelajaran 5 ini kita kembali melanjutkan cerita pada sebelumnya ya. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Nah, tahukah kamu apa itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian, apa sih fungsi otot pada manusia? Nah, setidaknya ada 3 fungsi ya. Yang pertama, fungsi otot yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua, fungsi otot yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan fungsi otot yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kemudian macam-macam otot pada manusia, diantaranya yaitu yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, di layar sudah ada gambar otot polos ya, yang di bawah itu. Kemudian ciri-ciri otot polos yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong. Lalu otot polos terletak pada organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah ya. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus. Letaknya di bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak ya, karena ya sistemnya tidak sadar. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Jadi ini dengan sadar ya. Kemudian otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang saling berseling-seling, sehingga disebut otot lurik ya. Teksturnya lurik-lurik gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Gambarnya ada ya di layar itu, menempel pada tulang. Ciri-cirinya bentuknya silindris dengan garis gelap terang atau lurik. Kemudian ciri yang kedua, melekat pada rangka. Jadi otot ini melengkat ya, tertempel pada rangka. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Lalu otot lurik cepat dan mudah lelah, ini sama ya. Mudah lelahnya sama dengan otot polos, tapi otot polos tadi lambat ya, tidak cepat. Lalu bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian ciri yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Nah, ini tidak ada berhentinya.
24 jam nonstop ya, karena otot jantung. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Kemudian otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lalu ciri-ciri otot jantung, antara lain yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Ciri yang kedua, memiliki percabangan. Ciri yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Lalu bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat nonstop ya. Oke, kemudian sahabat sekolah, saatnya kita mencoba. Nah, kita mencoba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Kamu hubungkan dengan menggunakan garis ya. Otot polos yang mana, otot lurik yang mana, otot jantung yang mana. Nah, tentu ini mudah sekali ya, kalian kerjakan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada teks bacaan yang berjudul Otot Manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan ya. Kalian bernapas kan otomatis. Kemudian gerak pencernaan makanan ya, melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Nah, kemudian fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Nah, menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Oke, sahabat sekolah, berdasar bacaan di atas, kamu temukan ide pokok di masing-masing paragraf berikut ini ya. Oke, untuk paragraf pertama, ide pokoknya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Kemudian di paragraf 2, 3, 4, 5, 6 adalah tugasmu. Kamu kerjakan di kolom komentar ya. Bisa
dilihat, digeser di menit sebelumnya untuk melihat ide pokoknya, atau bisa mempelajari di buku tema ya. Oke, kakak tunggu di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, tentunya dalam meraih prestasi